sistem natur pada tanaman umbi pakis pohon. Kali ini kawan, saya cenderung mengatakan bahwa umbi pakis pohon ini memang termasuk jenis tumbuhan keladi. Ini dari bukti apa kawan? Ini dari bukti umbinya. Nah, ini umbinya mampu mengeluarkan daun seperti ini. Jadi tunas daun seperti ini mampu tumbuh di bagian umbi. Itulah ciri khas yang pertama, kemudian salah satu keunikan dari tumbuhan pakis pohon kawan. Banyak bulu-bulu halus lembut seperti ini. Kalau kita mengamati tumbuhan umbi pakis pohon kawan, adanya bulu-bulu halus sangat lebat, pertumbuhannya seperti ini. Jelas bulu-bulu halus ini kalau untuk tumbuhan kawan, itu tentu sangat membutuhkan oksigen. Itu sudah pasti. Berbeda dengan sistem organ pada tubuh manusia ataupun satwa. Tetapi untuk organ tumbuhan seperti pakis pohon ini jelas banyak bulu-bulu lebat seperti ini. Tentu fungsinya bulu-bulu lebat ini untuk sirkulasi oksigen. Sebab ini sudah saya gunakan media tanam tanah. Saya yakini kawan, umbi pakis pohon ini akan mampu tumbuh kembang dimanapun, walaupun tidak dengan media tanam tanah. Juga mampu tumbuh kembang dengan media tanam seperti kayu-kayu kering. Tetapi kenapa saya sendiri bahkan terayang juga gagal, ternyata kita juga kurang memahami berapa kebutuhan energi yang diperlukan pada tumbuhan ini. Otomatis kalau tempatnya sesuai, kelembapan juga matahari yang diperlukan, cukup air, tentu umbi seperti ini akan mudah tumbuh kembang. Jadi dengan adanya bulu-bulu halus seperti ini kawan, ini akan nampak sekali kalau tumbuhan ini tidak selalu bergantung pada materi media tanam tanah. Jadi tumbuhan umbi pakis pohon adalah asli jenis keladi. Mengingat beberapa ciri khasnya karena mampu tumbuh tunas di bagian umbinya. Sebab namanya jenis Caladium plant family spesies itu meliputi beberapa jenis tanaman umbi juga tanaman keladi. Otomatis pengetahuan ini saya sesuaikan dengan beberapa hayati kearifan lokal yang ada di sekitaran saya, terutama saya yang berada di negara Republik Indonesia. Sebab kawan, apa yang disebut sebagai tumbuhan spesies Caladium family plant spesies itu tidak semua memiliki spesies tumbuhan yang berbeda. Tentu kalau di Indonesia ini, di negeri kita punya iklim tropis, tentu banyak beraneka ragam bermacam-macam tanaman yang mampu menghasilkan ubi atau umbi ataupun keladi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hayati tumbuhan kearifan lokal kita itu untuk jenis keladi, jenis umbi, jenis ubi sangat banyak sekali jumlahnya. Salah satu adalah umbi pakis pohon yang selama ini sudah lama hilang tergerus oleh zaman, dan saya sedikit punya contohnya agar tanaman seperti ini terus kita kembangkan, terus kita budidaya. Akhirnya akan dari tangan ke tangan kita, akhirnya tumbuhan umbi pakis pohon ini akan tumbuh kembang dan lebih banyak jumlahnya. Karena kita sendiri harus
ikut merawat juga melestarikannya dengan baik. Tanaman asli, tanaman yang tiada duanya akan keindahannya. Umbi pakis pohon dengan satu ciri khas tunas yang tumbuh di bagian umbi. Tentu ini jenis tanaman keladi. Kemudian ciri khas yang kedua adalah bulu-bulu lebat seperti ini kawan. Tentu bulu lebat ini adalah sirkulasi atau energi spontan oksigen itu sangat diperlukan tanaman ini. Jadi kalau sudah punya karakter seperti ini tentu tanaman ini mampu tumbuh dimanapun. Kenapa tanaman ini jarang kita temui sekarang? Itu masalahnya karena habitat tempat dan kita sendiri juga tidak bisa memberikan ukuran-ukuran berapa kira-kira oksigen yang diperlukan, berapa kira-kira sirkulasi termasuk sinar matahari yang diperlukan. Inilah rawatan kita itu kadang-kadang gagal, tapi harus kita yakini dengan bulu-bulu lebat seperti ini unsur hara atau nutrisi itu bisa datang dari suplai oksigen. Dengan suplai oksigen yang cukup lantas seimbang dengan sinar matahari, tentu tanaman ini dimanapun mampu tumbuh kembang, baik itu di batuan, di pohon-pohon, kulit-kulit pohon kering, ataupun di media tanam-tanah. Ciri khas umbi pakis pohon yang tiada duanya juga bentuk unik akan bentuknya. Juga tanaman ini asli jenis keladi karena mampu tumbuh tunas di bagian umbinya. Yang ketiga adalah bulu-bulu lebat, bulu-bulu unik kawan. Tentu dengan ciri khas bulu-bulu unik, tanaman ini sangat membutuhkan suplai hara atau nutrisi berasal dari oksigen. Tentu oksigen spontan itu sangat penting untuk tanaman ini sebab tanaman ini karakternya sangat unik. Bisa di medium tanam tanah. Tentu saja umbi ini kalau tidak kekurangan air tentu akan menjadi umbi yang sangat unik dan umbi abadi. Jadi umbi ini dari awalnya tidak akan pernah terjadi pembusukan asal cukup air. Tinggal kita menyesuaikan seberapa keperluan matahari yang diperlukan oleh tanaman ini. Suplai hara berasal dari oksigen itu bisa kita lihat ciri khasnya bulu-bulu lebat seperti ini. Ingat, pertumbuhannya telah kita buktikan ketika ini kita tempatkan seperti vegetatif care teknik, tanaman ini cepat mampu tumbuh kembang umbinya, juga pembesarannya. Karena vegetatif care teknik di mana kita fokus pada oksigen natur atau oksigen kasa halus. Tumbuhan apapun mampu tumbuh kembang dengan baik, sebab satu hal yang sering dilupakan oleh para pecinta tanaman bahwa banyak rawatan-rawatan yang telah dilakukan tetapi mengenai suplai oksigen natur dan oksigen kasa halus sangat diperlukan oleh tumbuhan, apalagi tumbuhan umbi pakis pohon yang punya ciri khas unik seperti ini. Umbi pakis pohon kawan, beberapa ciri khasnya yang sangat unik.